yang percaya banyak, puluhan ribu. Bahkan ada profesor, doktor, tamatan luar negeri percaya. Dan profesor doktor itu pengurus pusat Majelis Ulama Indonesia. Saya bilang, karena saya ketua umum MUI, Anda mau ikut MUI apa ikut pengganda uang? Akhirnya dia mundur dari MUI, berarti dia ikut pengganda uang. Saya bilang, kalau orang ngaku pengganda bisa menggandakan uang saja, pengikutnya puluhan ribu, apalagi kalau ada orang mengaku bisa menggandakan istri, apa tidak banyak itu. Dan kita orang ulama juga harus menjaga agama, himayah din, dari upaya yang menodai agama, yang merusak agama, yang memberikan penafsiran yang menyimpang, yang destruktif, yang merusak. Dan ini kita juga harus menjaga akidah yang diajarkan oleh para ulama kita, yaitu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai hari ini, alhamdulillah, Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia masih paling besar, masih menjadi mainstream. Tapi tidak mustahil pada satu ketika, na'udzubillah, itu bisa terjadi, bisa saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini tergusur kalau kita tidak mampu menjaganya. Contoh Iran itu dulu negara mayoritas Ahlussunnah wal Jamaah. Di Iran itu lahir ulama besar, Imamul Ghazali, At-Tusi, itu di Iran. Makamnya sekarang yang saya lihat dari fotonya seperti kandang kambing. Waktu ada seminar Imam Ghazali di Jakarta, saya bilang kepada mereka, pemerintah Iran, kalau Iran tidak bisa membangun makamnya Imam Ghazali, akan kita pindahkan ke Indonesia. Kalau perlu di Banyuwangi pindahnya. Di sini banyak pencintanya, banyak pengagumnya, muhibbinnya. Karena itu saya katakan, silakan kalau Anda bisa membangun, kalau tidak, biar kita pindah ke Indonesia. Akhirnya ayatullah yang datang waktu itu, dan juga duta besar Iran di Jakarta mengatakan, Kiai, nanti akan kita bangun makamnya yang megah. Saya bilang, silakan, kalau tidak, saya ancam akan kita pindahkan ke Indonesia. Sudah apa tidak? Ulama besar kita, kita lahir di Iran juga. Abil Qasim Al-Isfahani, pengarang apa itu? Pengarang Fathul Bari, lahirnya di Iran. Ada lagi Abi Ishaq As-Sirazi, pengarang apa itu? Kitab Muhadzab yang disyarahi oleh Imam Nawawi, berpuluh jilid menjadi syarah Muhadzab.
yang terkenal dengan sebutan Majmu'. Kitab Majmu' rujukan kita semua mazhab Syafi'i, lahir di Sirat, salah satu kota di Irak. Tetapi di sana sekarang tidak ada paham Ahlussunnah wal Jamaah. Karena apa? Karena penguasanya, karena waktu itu rezimnya di bawah pimpinan Ismail Safawi, yaitu kerajaan Safawiyah, berkolaborasi dengan Syiah, kemudian menguasai Iran. Maka Syiah menjadi madhab negara Iran, akhirnya Iran menjadi negara Syiah, dan Ahlussunnah wal Jamaah tergusur dari Iran. Bahwa apa tidak Ahlussunnah wal Jamaah ini tergusur dari Indonesia? Tidak. Makanya kita akan jaga paham ini, dan kita tidak ingin penguasa kita berkolaborasi dan kelompok-kelompok yang anti Ahlussunnah. Juga Saudi, dulunya juga negara Ahlussunnah wal Jamaah. Ulama kita belajar di sana. Mereka berkumpul di Syib'an. Karena ada Syekh Nawawi, ada Syekh Khalil Bengkalani, Hashim Ash'ari, Abdul Syekh Ash'ari, dan para ulama kita. Dan sekarang telah penguasanya, yaitu Ibnu Saud, berkolaborasi dengan Muhammad Ibn Abdul Wahab yang tercetus membawa paham Wahabi dan memenangkan pertarungan menguasai Saudi Arabia. Maka mazhab yang berlaku di sana adalah mazhab atau aliran Wahabi. Sekarang Saudi menjadi negara Wahabi. Itulah sebabnya kita harus menjaga agama ala tariqati Ahlussunnati wal Jamaah. Kita juga para ulama wajib menjaga negara ini. Dan ini sudah dilakukan oleh para ulama kita pada masa yang lalu. Bahkan sebelum merdeka, ketika pada akhir abad ke-19, ketika Indonesia di bawah penjajahan, terjadi pemberontakan di Indonesia, di Banten dengan Geger Cilegon, di Jawa Tengah Pangeran Diponegoro, di Sumatera dengan Imam Bonjol dan para pejuang-pejuang. Profesor Sartono Kartodirojo mengatakan masa itu adalah terjadi religious revival, kebangkitan agama. Tapi saya katakan yang tepat bukan religious revival, tapi Islamic revival, kebangkitan Islam. Lebih tepat adalah kebangkitan ulama dan santri. Memang ada yang mengatakan bahwa pemberontakan itu dilakukan oleh orang yang pergi haji, pulang haji, kemudian mendapatkan inspirasi untuk melakukan perlawanan. Tetapi kata Snoek Borgoni, seorang Belanda yang belajar di Mekah, hafal Quran, pandai membaca kitab kuning, dia mengatakan sebenarnya yang berontak itu bukan orang haji, tapi santri-santri yang belajar di Mekah, pulang ke Indonesia, kemudian dia menjadi kiai, membangun pesantren. Mereka lah para kiai dan santri itu yang melawan penjajahan di